Inilah tanggapan dari Nika Ardila tentang majalah Ria Film. Berikut ini ulasan selengkapnya. Kisah tentang Nika Ardila dan Poppy Mercury is back. Pertama kali saya kenal majalah Ria Film sewaktu saya masih sekolah dasar. Ketika itu saya melihatnya di rumah teman. Saya senang sekali dengan cerita filmnya seperti sedang membaca sebuah novel. Ria Film menjadi majalah hiburan buat saya hingga sekarang. Walaupun saya tidak berlangganan tetap, tetapi saya sering juga beli. Ada yang menarik dari Ria Film, yaitu tidak pernah ngusilin artis, bikin berita gosip atau sebagainya. Isinya kalem-kalem saja, seperti wartawannya. Saya pikir juga buat apa sih ngegosipin orang? Mending tulis yang lain saja. Cerita Nika Ardila sambil tertawa. Untuk penggemar Ria Film pada kesempatan ini saya mengucapkan kompak selalu. Dan buat kakak-kakak wartawan Ria Film, jalin kerjasama yang baik dengan para artis. Dan saya mengharapkan Ria Film terus meningkatkan mutunya. Yang terutama sekali saran saya adalah tampilkan lebih banyak artis-artis muda dan remaja. Karena setahu saya, penggemar Ria Film adalah kebanyakan remaja ketimbang yang tua. Dengan begitu, Ria Film akan tetap awet di hati pembacanya. Dan jangan bosan-bosan untuk tidak bikin gosip ya. Dari saya, Nika Ardila. Cewek cantik asal Tanah Parahyangan ini ditemui Ria Film sedang asyik nobar di TVRI Jakarta untuk album terbarunya. Dengan kecantikannya, Nika Ardila sempat mengundang beberapa orang untuk melirik kepadanya. Saya tidak merasa cantik kok, biasa saja, ujar Nika Ardila dengan logat Sundanya yang begitu kental. Sebagai orang top, Nika Ardila juga merasa biasa saja, seperti pengakuannya ini. Biasa saja dalam arti, saya tidak merasa kalau diri saya ini terlalu disanjung-sanjung. Saya pun tahu datangnya surat yang puluhan jumlahnya setiap minggu, bahkan saya banyak penggemarnya. Bisa dibilang Nika Ardila merasa senang dong dengan banyaknya surat yang datang dari para penggemar. Iya dong kalau senang, tetapi tidak terlalu senang. Habis kadang repot juga untuk membalasnya. Tapi ya saya tetap setia menjawab pertanyaan dari mereka. Tanpa banyak kontroversi, Nika Ardila berhasil membuat pecinta musik dan para wartawan serta para penggemarnya jatuh cinta pada suara sekaligus wajah cantiknya. Betapa tidak, cewek kece yang lahir pada tanggal 27 Desember 1975 ini telah sukses menggebrak industri musik dan perfilman tanah air. Berkat gaya dan aksi panggungnya juga aktingnya di layar kaca. Namun sebagai bintang remaja yang menginspirasi dan diidolakan banyak orang, tak urung membuat kepribadian Nika Ardila berubah. Ia tetap seperti biasanya, bahkan masih suka menyimpan rasa tidak enak hati terhadap siapapun yang berada di dekatnya. Inilah cerita mengenai Nika Ardila yang selalu diburu dan dikerubuti oleh para wartawan dan penggemarnya. Kisah ini pernah dimuat di majalah Ria Film pada tahun 1991 dan di tahun 1993. Berikut ulasan selengkapnya. Segmen pertama, Nika Ardila pernah merasa tidak enak dengan pacarnya ketika akan diwawancarai oleh para wartawan.
sebuah kisah yang dirangkum dari majalah Ria Film nomor 966 edisi pada tahun 1991. Baru-baru ini ketika usai rekaman untuk acara di TVRI, seperti biasanya, Nika Ardila selalu menjadi incaran para wartawan untuk mewawancarainya. Namun sayang, saat itu Nika Ardila tidak seramah biasanya. Nika Ardila berusaha untuk mengelak dari kejaran para wartawan, tapi akhirnya Nika Ardila tidak dapat menyembunyikan diri dan pasrah saja ketika salah seorang wartawan berhasil mencegatnya dan meminta wawancara. Tapi walaupun begitu, Nika Ardila masih tidak sungguh-sungguh menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh para wartawan. Begitu pula ketika diajak untuk berfoto, Nika Ardila menolaknya dengan halus. Ada apa dengan Nika Ardila saat itu? Dan apa pasalnya? Ternyata Nika Ardila agak malu-malu dan merasa kikuk untuk diwawancarai karena ada seorang yang ikut bersamanya saat itu. Namun wartawan pun tidak kehabisan akal. Lalu didekatinya si cowok yang keren itu, yang tidak lain adalah teman dekat Nika Ardila. Lalu dengan gaya kewartawanan, sang wartawan itu pun meminta izin kepada cowok tersebut untuk mewawancarai Nika Ardila. Dan beginilah jawaban dari si cowok keren itu kepada para wartawan. Wah, silahkan saja. Saya tidak melarang Anda untuk mewawancarai Nika Ardila, ujar cowok itu. Merasa mendapat izin, lalu Nika Ardila pun berbalik baik-baik sama wartawan. Nika Ardila pun akhirnya menjawab pertanyaan dengan antusias dari para wartawan yang mengerumuninya. Begitu pula ketika diminta untuk difoto, Nika Ardila juga menyanggupinya. Walaupun wajah Nika Ardila kelihatan lelah sekali sehabis rekaman, tapi Nika Ardila tetap berusaha untuk tersenyum dan ceria di depan para wartawan. Nika Ardila pun sembari berujar begini. Sebelumnya saya minta maaf ya, tadi saya sebenarnya merasa tidak enak sama doi, takut dia sewot. Ternyata dia dapat memahami posisi saya. Walau saya tahu dia orangnya sangat baik dan memahami profesi saya. Tapi kadang saya merasa tidak enak, masa sudah diberi kepercayaan malah disalahgunakan. Saya tidak mau menyakitinya, sungguh jadi saya minta maaf kalau tadi saya agak ngambek, kata Nika Ardila menjelaskan. Nika Ardila, artis yang sangat laris ini, memang cukup dibuat kerepotan. Berbagai tawaran kontrak kerja datang bertubi-tubi padanya, mulai dari rekaman, model, bintang iklan, show, dan sebagainya. Memaksa gadis cantik itu bekerja keras. Kadang-kadang saya merasa stres juga sih, makanya untuk menghilangkan ketegangan, saya sering mengajak doi untuk menemani, biar ada teman bercanda atau ngobrol. Jadi kan bisa ngilangin ketegangan, jelas Nika Ardila. Namun bersamaan dengan itu, Nika Ardila juga mengakui kalau pendapatannya sebagai seorang artis dibilang lumayan, seperti penuturan dari Nika Ardila berikut ini. Tapi semuanya itu saya serahkan pada papi. Papilah yang mengurusi segala tetek bengek kebutuhan saya. Bahkan sebelum lama ini, saya menyisihkan pendapatan tersebut untuk disumbangkan kepada panti-panti asuhan, serta untuk membangun SLB di dekat rumah saya di Bandung. Ya, hitung-hitung beramal, masa dapat rezeki tidak dibagi-bagi, benar kan? Ujar Nika Ardila sambil tersenyum lepas. Nika Ardila juga mengatakan kalau dalam waktu dekat ini ia akan kembali melemparkan album terbarunya. Namun Nika Ardila masih merahasiakan judulnya.
Hanya musik dan lagunya memang digarap oleh Dedi Dores, orang yang berjasa mengorbitkan namanya ke dunia belantika musik Indonesia. Saya masih cocok dengan Om Dedi Dores. Masalahnya, Om Dedi tahu benar jenis musik yang sesuai dengan warna vokal saya. Pokoknya doain saja deh, semoga album ini sukses lagi, katanya menutup perbincangan. Segmen kedua, Nika Ardila dikelilingi para penggemar yang dirangkum dari majalah Ria Film edisi 6 sampai 14 September 1993. Di tengah cahaya remang-remang di lokasi syuting sinetron Warisan Darah Biru, sambil menunggu di shoot, Nika Ardila terlihat sedang dikerumuni oleh para penggemarnya. Padahal waktu itu udara cukup dingin, tetapi para penggemar Nika Ardila aji mumpung untuk mengajak Nika berbincang. Gimana perasaanmu, Nika? Senang juga, karena saya melihat mereka senang bertemu dengan saya, sahut Nika Ardila yang kini berambut pendek itu. Bukan mau menunjukkan kedaerahannya kalau Nika Ardila bicara dalam bahasa Sunda, karena memang penggemar Nika Ardila itu yang berada di daerah Sukabumi mengajaknya bicara dalam bahasa Sunda. Melihat keakraban Nika Ardila dengan para penggemarnya yang asik ngobrol, yang diselingi gelak tawa itu, akhirnya beberapa kru juga ikut bergabung untuk nimbrung dalam pembicaraan mereka. Malah ada salah seorang kru mengaku sebagai penggemar Nika Ardila, dan ia juga menjelaskan bahwa dirinya baru kali ini melihat Nika Ardila. Selama ini saya cuma melihat Nika sedang nyanyi di televisi. Ternyata Nika orangnya nggak sombong dan mau diajak ngobrol, ungkap kru tadi. Sementara yang jadi bahan omongan alias Nika Ardila hanya senyum-senyum saja. Gimana komentar kamu, Nika? Apanya yang harus saya komentari? Sahutnya. Ya pokoknya Nika senang dengan mereka. Tanpa mereka, Nika tidak bakal ngetop seperti ini. Jelasnya lagi. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.